Nah, PDI kan menang Iya. di pemilu. Iya. Kalah sama Gus Dur yang partainya kecil kan. Hmm. Wah, itu PDIP waktu itu marahnya setengah mati kan. Hmm. Udah kita kembali ke jalan gitu lah ceritanya. Tolong sampaikan kalau ada calon dari ABRI supaya mundur. Mbak Mega bersedia untuk dicalonkan jadi wapres. Ini baru sekarang nih pernah saya ceritakan. Selamat datang Bang Yakub Tobing. Terima kasih, selamat datang. Sudah lama Zulfan sekali. Lindan ya. Sejak abad lalu ya. Dulu waktu tahun 99 kita sering sekali. Bahkan waktu saya masih menjadi aktivis ya, kalau kita demo ke DPR itu tahun-tahun 78 terusnya Oh ya, iya, itu selalu yang menerima kita itu kalau nggak Bang Yakub Tobing, Sarwono ya, iya, Bang zaman Akbar, zaman itu terus ya. Mas Siswono. Jadi memang luar biasa pada masa itu ya, kesibukannya Iya. Bang Yakub itu. Nah, supaya nih Bang, anak-anak muda kita ya, kemudian orang-orang yang belum pernah mengenal Bang Yakub secara dalam ya, saya ingin membacakan juga Oh ya, siapa sebenarnya silakan. Bang Yakub ini. Nah, dikenal sebagai Yakub Tobing, lahir 13 Juli 43 ya Bang ya, dengan nama Yakub Samuel Holomoan Lumban Tobing. Iya, Ini lengkap. lengkap ya. Hubungan dengan, kan di Medan tuh ada tokoh Lumban Tobing juga Bang ya. Dr. Ferdinand yang Menteri Penerangan dulu ada. Nah, itu hubungannya apa dengan Bang Yakub? Iya, sesama tubing lah. Dalam bukunya itu kelihatan, cuman kelompok-kelompoknya itu mungkin sudah beberapa generasi di atas. Itu. Ya, Saya itu generasi ke-15 dari tubing loh. kan ke-15 ya. Ya. Luar biasa Bang. Tapi masih sehat dalam usia 80 tahun ya. Terima kasih. Tahun 2008 pernah menjadi Presiden Institut Leimena ya. Iya, tapi sudah enggak lagi. Sudah nggak lagi. Kemudian Bang Yakub ini pernah menjadi anggota DPR ini 8 kali. Iya, barangkali ya. Bahkan anggota termuda pada periode 6871 itu Iya, betul. pernah menjadi anggota DPR GR yang termuda. Iya, tahun 68. Luar biasa, Bang. Baru kemudian dari situ menjadi anggota DPR dari Golkar. Iya, sampai 68 sampai 97. 97. Kemudian anggota DPR dari PDIP 1999 sampai 2004. 4. Iya. Sempat menjadi duta besar di Korea Selatan. Iya. Dan kalau saya baca, Abang ini mempertemukan waktu itu ya Presiden Korea Selatan dengan Korea Utara. Iya. Nah, jadi itu luar biasa. Kalau saya bacakan semua panjang sekali. Iya. Yang jelas Bang Yakub ini pernah menjadi ketua PPI, ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Iya. Kalau sekarang KPU mungkin Bang ya? Iya, karena waktu itu KPU dan PPI itu ada terpisah. Pelaksana pemilunya adalah PPI. PPI ya. Sebagai ketua ya pada tahun Iya. 99. Nah, yang terakhir ini yang paling penting dalam usia Bang Yakub ini dalam usia 80 tahun. Dan usia 80 tahun ini mendapatkan satu hadiah yang luar biasa, yaitu menyelesaikan program doktoral sebagai kandidat eksternal PhD di Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School, ya di Leiden University. Ini kalau nggak salah saya ini kan baru sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu Abang
menyelesaikan ini ya. Iya, bulan Juni tanggal 28 ya, 1 bulan yang lalu lah. Ya, persis 1 bulan yang lalu. Saya kira memang perlu menjadi satu contoh ya, bahwa menjadi politisi itu tidak main-main. Ya. Jadi sangat pantaslah kenapa Ibu Mega ini pada tahun 99, bahkan sebelum 99, sebelum ada PDIP, langsung mencomot lah kalau kita bilang gitu ya, mencomot Bang Yakub dari Golkar untuk masuk ke PDIP. Saya kira kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi akhirnya kita lihat Bang Yakub menjadi anggota DPR RI dari PDIP daerah pemilihan Jawa Tengah. Iya. Betul ya, Pak? Temanggung. Bayangkan aja, ini orang dulu jarang sekali itu ada orang Tapanuli calon di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Temanggung lagi terpilih. Keluar masuk desa di sana waktu itu untuk kampanye Jawa Tengah. Dan kalau pada masa Orde Baru kan siapapun di tempat pun dimanapun itu pasti jadi, Bang. Tapi 99 begitu Abang itu dicalonkan di Jawa Tengah dan bukan orang Jawa Tengah, ya kan? Orang tahu kalau nama Tobing itu pasti, wah ini orang Batak, ini kan Sumatera Utara. Nah, apa trik Abang waktu itu ya? Kok Abang bisa terpilih itu? Ya, satu tentunya memelihara kekompakan dalam timnya sendiri dari partai. Yang kedua itu memang turun langsung ke tengah masyarakat. Jadi berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat pada tingkat dusun, pada tingkat desa gitu ya. Ya cukup lama waktu itu. Masa kampanyenya, masa perkenalan. Iya. Ya, dan karena saya jadi ketua panitia pemilihan juga pada waktu itu, ya cukup dikenal gitu. Malah tukang-tukang becak itu mengenal saya. Di simpang jalan itu negor. Ya karena sebenarnya kalau mereka dulu kan andalan kita TV ya. Kalau mereka suka nonton TV pasti suka nonton Bang Yakub ya. Pada waktu pemilu memang semua tertuju juga sih. Sampai ke rakyat bawah itu rupanya ingin lihat juga. Ya dulu orang lebih melihat caleg itu dari segi kualitatif ya. Bukan hanya sekedar dicantumkan oleh partai. Dan tahun 99 itu kan tidak ada money politik. Rakyat belum tahu yang namanya money politik. Dan politisi juga jarang menggunakan politik uang pada masa itu ya. Jadi betul-betul murni karena kita turun ke bawah, komunikasi seperti Bang Yakub bilang, maka mereka memilih figur yang sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi Bang, ngomong-ngomong, menarik sekali mungkin ya, Bang Yakub bisa menceritakan kok semangat sekali dalam usia 80 ini tetap menyelesaikan studi ya dengan disertasi yang juga tidak main-main, dan katanya 12 tahun ya Abang menyelesaikan itu ya. Iya, dipotong ada COVID ada profesor yang sakit dan macam-macam. Tapi cukup lama. Dan saya dengar sudah ada profesor yang pensiun juga itu waktu menguji Abang itu. Iya, dan diaktifkan kembali untuk sampai bisa menyelesaikan tugasnya membimbing saya. Luar biasa. Mungkin Abang bisa cerita sedikit motivasi Abang untuk menulis disertasi dan menyelesaikan disertasi ini, Bang. Iya, begini. Jadi waktu saya jadi anggota DPR GR tahun 68 itu sebetulnya ada perjuangan batin juga. Karena saya ingin menyelesaikan studi di ITB. Saya harus kerja untuk membiayai sekolah, tapi kemudian juga jadi aktivis, kemudian jadi anggota DPR. Dan sebagai anggota DPR itu saya tidak bisa lagi melanjutkan studi di ITB. Itu menimbulkan semacam keinginan, gimana gitu ya. Saya di satu pihak bangga atas penugasan itu, tapi rasanya itu dipotong gitu dari suatu mimpi saya untuk menjadi seorang insinyur arsitek begitu. Tapi ya bagaimanalah sudah. Tapi itu terus mendorong saya. Kemudian saya sekolah lagi selama jadi anggota DPR, mencoba sekolah.
Tapi ternyata saya tidak bisa kalau sekolah yang reguler karena absensi di sekolah dan di DPR itu saya harus mengutamakan yang di DPR kan. Iya. Nggak memenuhi syarat lagi. Akhirnya saya cari sekolah sore. Saya sekolah sore di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara di LAN. Nah itu memang sore itu untuk para pegawai dan lain sebagainya. Jadi masih bisa cocok. Saya menyelesaikan S1 saya di sana. Nah kemudian rasa ingin sekolah itu memang terus menganu saya. Sementara saya kan jadi ketua Komisi Industri dan Pertambangan selama berapa lama itu di. Saya juga menjadi ketua panitia penyusunan Repelita 2 tahun 71 tahun berapa tuh dulu dari pemerintah itu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dari DPR itu saya. Sama-sama bekerja sama merancang Repelita 2. Kalau rancangan teknisnya itu kan para ahli ya, tapi ini menyesuaikan secara politik. Nah, kemudian juga saya mencoba sekolah di Harvard. Saya diterima di sana, tapi saya bilang, wah ini gimana ya kalau saya nanti ke sana berarti saya sewaktu itu saya anggota DPR. Tapi saya minta izin dari pimpinan dan pimpinan ya syukur sekali mereka mengizinkan dengan syarat harus langsung pulang kalau sudah selesai. Padahal, tapi anggota DPR tetap ya? Tetap. Padahal saya tentunya ingin terus sampai juga ke PhD waktu itu. Tapi ya sudahlah, begitulah kejadiannya saya pulang. Tapi itu juga membawa semacam hal yang menguntungkan ya, karena ternyata teman-teman kelas saya itu banyak juga petinggi dari berbagai negara, termasuk yang juga Pak Lee Hsien Loong yang kemudian jadi Perdana Menteri Singapura, teman saya. Dan selama di sana juga membangun koneksi dengan orang-orang tertentu. Dan ternyata salah satu adik kelas saya itu adalah Ban Ki-moon, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada waktu saya jadi duta besar di sana. Oh, dia Menteri Luar Negerinya? Menteri Luar Negeri di sana. Sehingga hubungannya menjadi sangat dekat, dan itu juga barangkali ya yang menyebabkan adanya komunikasi dan kemudian keterhubungan dalam merancang pertemuan pimpinan Korea Selatan dengan pimpinan Korea Utara. Itu belakangan waktu beliau tuh jadi Sekjen PBB, memang saya diundang oleh beliau untuk ya ramah tamah lah begitu ya. Tapi memang tadi disinggung urusan apa itu Korea Utara Korea Selatan. Waktu itu peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika ya, di Bandung kan. Nah, jadi dari Korea Selatan itu akan hadir ke sana Perdana Menterinya di Bandung, Lee Haitian namanya. Dari Korea Utara akan hadir Kim Yong Nam apa siapa namanya itu. Jadi itu ketua semacam MPR lah, MPR-nya Korea Utara juga akan hadir. Nah waktu itulah Presiden Korea Selatan minta bantuan saya, bisa nggak tolong dipertemukan untuk merancang pertemuan Korea Utara dan Korea Selatan. Karena waktu itu masalah nuklir lagi, wah hangat-hangatnya bukan main lah, percobaan bom atom segala macam di Korea Utara. Akhirnya ya saya ketemu sama Kim Yong Nam ini. Saya bilang sama dia, ini dari Korea Selatan, Lee Haitian ini ingin ketemu. Dia bilang, nggak bisa, saya nggak ada waktu, katanya gitu. Terus saya bilang gini, itu saya punya kawan dan atasan saya itu, Megawati itu dekat dengan Kim Il Sung loh, saya bilang begitu. Ayahnya dia kan. Dan kemudian wakil saya di Korea Selatan itu putra dari bekas duta besar Indonesia di Pyongyang. Dan sebagai anak yang dilahirkan di Pyongyang, dalam kebiasaan dunia diplomatik waktu itu di sana, dia diangkat anak oleh Kim Il Sung. Saya beritahu itu. Jadi Kim Yong Namnya jadi, wah, iyalah kalau gitu ketemu, tapi 10 menit ya, gitu. Nah, mereka akhirnya saya ketemukan di satu warung kopi lah di Jakarta Convention Center itu di lantai bawah. Ketemu di sana,
Saya biarin aja mereka ketemu, saya keluar. Mau berantem, mau berantem. Ternyata mereka ketawa-ketawa segala macam, saya datangin. Oh, sudah selesai. Gitu. Si utaranya bilang ke saya, udah selesai. Iya. Pokoknya kita setujulah. Nanti yang jelasin Lee Haitian Perdana Menteri Korea Selatan. Terus saya dijelasin oleh Lee Haitian ini, ya. Nah, terus kemudian saya kembali ke Seoul, saya bicara sama Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun namanya, bahwa nanti bisa dirancang begitu. Dia bilang oke, ya, tapi bagaimana kalau itu pertemuannya di Pyongyang gitu? Saya bertanya, karena seharusnya itu, kalau pertemuan sebelumnya di Pyongyang, yang sekarang harusnya di Seoul. Dia bilang nggak apa-apa, udah jalan darat tuh Pak. Padahal tuh daerah pokoknya militerisasi zone itu yang banyak macam-macam lah ya. Akhirnya itu terjadi pertemuan itu dan kemudian langsung reda. Ya, program nuklirnya dihentikan, kemudian Korea Selatan memberi bantuan macam-macam. Belakangan kemudian saya diberi tanda penghargaan dari pemerintah Korea Selatan. Itu yang terjadi waktu Jadi itu. kalau kita lihat ya, begitu kerasnya konflik perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara, bahkan sampai sekarang ya Bang ya. Tapi pada masa itu kan Bang Yakub dengan ya mungkin kita istilahkan dengan diplomasi ya, itu toh bisa menciptakan suasana cair sehingga komunikasi itu bisa terjadi. Iya, memang itu kuncinya, Ya, komunikasi. mungkin selama ini tidak ada lagi yang membuka komunikasi itu Bang, sehingga Iya, memang Indonesia sebetulnya punya posisi yang sangat bisa menguntungkan penciptaan perdamaian itu. Karena hubungan kita yang pada masa Bung Karno dulu dengan Korea Utara, iya, itu merupakan semacam modal lah ya untuk apa. Dan mereka juga tahu kita tidak punya kepentingan politik jangka pendek. Iya. Kita inginnya semacam perdamaian dunia begitu. Jadi saya terakhir ke sana 2017 Bang, Ke ke Korea Selatan, Oh, ke Korea Utara. Utara. Saya masuk ke museum mereka dan di situ kan banyak kan bekas-bekas presiden mereka semuanya kan itu Ada ininya. ada di situ kan disimpan di dalam Kayak museum muminya gitu. muminya itu. Dan di situ pertama yang kita temukan kalau masuk ke situ adalah foto Bung Karno. Foto Bung Karno, kemudian ada namanya Perangku Bung Karno ya, yang setiap tahun itu mereka rayakan katanya sampai sekarang ini. Jadi memang Bunga anggrek. bunga anggrek juga yang waktu Kim Jong Il ya Ya. ke sini. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini luar biasa kan Bang, perannya ya di dalam mencoba mempertemukan atau melakukan dialog di antara tokoh-tokoh dunia ini ya. Nah mungkin Bang Yakub ini belum boleh berhenti nampaknya Bang. Enggak lah. Karena diplomasi ini kan tidak sembarangan orang, kan? Kita dulu punya namanya Adam Malik ya, yang dianggap cukup bagus, berhasil di dalam melakukan lincah di dalam melakukan diplomasi ya. Pak Muhtar Kusumaatmadja juga ya. Nah, sekarang ini kan terus terang Bang dinilai ya, walaupun tidak untuk Bang Yakub tanggapi kan, memang suasananya sudah sangat berbeda ya, karena kalau dalam pandangan saya bahwa dulu latar belakang orang menjadi menteri itu kan memang pengalaman politiknya luar biasa ya. Kalau sekarang kan banyak dari birokrasi, dari pengusaha, dari macam-macam ya, sehingga latar belakang itu membuat memang kalau kinerja mungkin bisa. Tetapi kan kadang-kadang kan seorang menteri bukan hanya dibutuhkan kinerja aja ya Bang. Teknis kinerja ya. Iya, teknis kinerja. Nah Bang ini kita masuk kepada hal yang sangat penting. Yang perubahan terjadi di negara kita. Yaitu tadi Bang Yakub sebagai Ketua Panitia Ad Hoc 1 ini, MPR, Badan Pekerja MPR ya, itu kan melakukan perubahan yang cukup luar biasa.
di dalam melakukan amandemen konstitusi kita. Nah, kira-kira Bang apa yang melatar belakangi kita melakukan amandemen dulu, Bang? Hmm. Itu kan pasti banyak sekali itu, sempat riuh-riuh juga ya. Oh iya, iya. Ya kita harus meluruskan arah perjuangan kita sesuai dengan cita-cita kita dari awal. Iya. Nah, inilah yang sering dipahami keliru, seolah cita-cita kita dari awal itu tergambar pada Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus atau versi 5 Juli tahun 59. Padahal di situ ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Nah, itulah yang kita perbaiki. Nah, itulah juga yang kemudian menyebabkan saya ingin bersama teman-teman, ya bukan hanya saya sendiri, bersama teman-teman itu ingin ada pertanggungjawaban sejarah, tapi juga ingin meluruskan karena sekarang tidak terlalu difahami juga kelihatannya begitu, baik karena disengaja maupun tidak. Ya. Jadi makanya pada waktu itu saya diminta untuk memimpin itu dan berlanjut akhirnya sampai selesai tahun 2002 ya. Iya. Kita harus ingat bahwa pada tanggal 18 Agustus 45 ini presiden kita yang pertama, yang waktu itu belum dilantik sebagai presiden ya, itu mengemukakan keputusan BPU PKI atau PPKI lah saya sebut PPKI karena sudah beralih, bahwa Undang-Undang Dasar ini batang tubuhnya harus diperbaiki sesegera mungkin. Iya. Kalau pembukaannya tidak perlu lagi karena sudah sempat diperbaiki, disempurnakan kembali oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus pagi. Ceritanya begini, pada waktu rancangan ini dibuat oleh BPUPK sebelumnya ya, itu kan sebenarnya Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan panitia 9 ini sudah membuat pembukaan, namanya Piagam Jakarta. Tapi oleh panitianya Pak Rajiman CS dengan dipimpin oleh Pak Supomo itu dirombak itu pembukaan. Jadi dihilangkan bagian-bagian tertentu lah, saya singkatnya begitu. Nah, kemudian batang tubuhnya mereka yang buat kan, Supomo CS ini. Itu di sana ada hal-hal yang secara prinsipil itu harus kita perhatikan. Pertama begini, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak mengenal pemilu. Itu bukannya tidak sengaja, itu sengaja, ada alasannya. Alasannya itu bisa kita lihat dari risalah waktu mereka bicara. Antara lain begini, pemilu itu menyesatkan gitu pendapatnya, karena orang bodoh lebih banyak dari orang pinter. Sedangkan dalam pemilu orang itu dihitung kepalanya aja, nggak pinter enggaknya nggak peduli. Nah, kalau orang bodoh lebih banyak dari orang pintar, gimana hasilnya gitu? Itu ada dalam risalah ya. Kemudian disebutkan juga bahwa orang baik itu lebih sedikit daripada orang jahat. Nah, dan itu ada dalam risalah. Kalau kita baca itu ada. Makanya itu secara sengaja tidak ada pemilu, tidak ada hak asasi manusia juga. Karena hak asasi manusia itu disebutnya begini, itu hak orang-orang itu sudah termasuk dalam hak orang banyak, hak masyarakat, jadi nggak perlu itu. Gitu. Orang sedikit itu harus, orang per orang harus menyesuaikan diri dengan orang banyak. Begitu itu di dalam risalahnya, Bang? Di risalah itu ada, jadi bukannya karangan misalnya saya. Saya perlihatkan gitu. Dan kemudian saya juga membandingkannya secara pribadi begitu dengan apa yang dilakukan oleh Jepang, pendudukan Jepang ini ya. Misalnya di Burma, yang memang membuat negara itu adalah sebagai negara satelitnya Jepang. Jadi Indonesia yang dirancang oleh zaman itu adalah Indonesia akan menjadi satelitnya Jepang. Yang sama sekali tidak menghargai hak asasi manusia, tidak ada pemilu, tidak ada apa gitu ya. Juga tidak ada checks and balances, juga tidak ada apa namanya itu
katakanlah supremacy of law itu tidak ada. Iya. Karena yang menjadi tertinggi itu adalah sebuah lembaga politik. Lembaga politiknya adalah mewakili rakyat, tapi pemilunya nggak ada. Jadi siapa yang mewakili? Macam-macam lah begitu. Iya. Nah itu yang kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan itu memang kita lakukan dengan bermusyawarah mufakat ya, sehingga kan semuanya tuh tercapai dengan musyawarah mufakat, kecuali satu tentang anggota MPR yang diangkat. Iya. Itu yang di voting. Makanya lama sekali. Karena apa? Iya. Kami yang ada di sana itu bersepakat kalau ada hal-hal yang belum memperoleh kesepakatan itu ya kita bicarakan aja nanti pelan-pelan. Jadi kita juga tidak melihat ini fraksinya gede atau tidak, enggak. Jadi kita hanya melihat ini ada pendapat begini ya kita catat semua itu. Dan itu diterapkan, baik cara itu diterapkan bukan hanya oleh saya tapi oleh yang lain-lain juga. Iya. Nah ini yang kemudian menjadi bahan yang sangat dipertanyakan dan dipelajari oleh teman-teman baik waktu saya di Leiden maupun di dunia akademik ya. Inilah yang harus ditiru oleh negara-negara lain kalau ingin memperbaiki. Jangan hanya berdasarkan banyak atau tidak banyak, suka atau tidak suka, tapi hargailah manusia gitu. Ya, artinya mereka juga sudah dipilih oleh rakyat ya. Dan ya akhirnya gitulah ya, bisa terjadi dan kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Tadinya kan kita negara non demokrasi terbesar kedua dunia. Dan ini adalah negara, ada seorang ahli yang menuliskan, luar biasa ini negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Yang tadinya non demokrasi terbesar ke dunia, dan semuanya dicapai dengan cara musyawarah. Itu anunya. Iya. Jadi saya masih ingat juga Bang, pasti kan ada kendala-kendala teknis dan politis ketika proses ini berjalan ya, proses amandemen ini berjalan. Seingat saya itu sempat ada interupsi ya, kita nggak bilang protes lah ya, interupsi dari fraksi ABRI kan waktu itu, bahwa tentang rencana amandemen ini. Nah kalau kira-kira tentang apanya itu Bang TNI waktu itu, fraksi TNI. Dulu masih fraksi ABRI ya Bang ya? Iya. Gini, tentunya begini, kita harus melihat tentara kita adalah tentara pejuang. Awal mulanya itulah latar belakang mereka. Mereka mewarisi aspirasi dan tugas untuk meneruskan jiwa revolusi Indonesia itu. Jadi mereka bukan tentara bayaran ya. Iya. Mereka adalah pejuang. Mereka merasa bahwa perubahan-perubahan ini bisa menghilangkan dasar-dasar kejuangan bangsa itu. Jadi kita juga harus menghargai pendapat itu. Kita harus melihat. Tetapi kemudian ada dua hal yang terjadi. Kita sendiri membuat di dalam Undang-Undang Dasar itu bagian-bagian yang menyatakan bahwa ringkasnya nasib dan keutuhan bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab daripada kita semua. Dan dalam hal ini yang harus berjuang di tengah itu adalah tentara dan polisi. Kalau perhatikanlah, itu ada dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Dan yang kedua adalah setelah itu kami juga berbicara secara baik-baik dengan pimpinan ABRI waktu itu. Ya kebetulan juga punya hubungan-hubungan pribadi masa lalu ya sebagai anak SMA, sama-sama di SMA begitu kan di Bandung itu. Akhirnya mereka sadar, oke lah. Sehingga waktu voting soal utusan yang diangkat, apakah ABRI akan diangkat atau tidak, apakah ada utusan golongan fungsional yang diangkat atau tidak, itu fraksi ABRI itu votingnya adalah tidak perlu itu diangkat. Kan kelihatan itu. Jadi betul-betul mereka ingin profesional ya, tidak lagi ikut di institusi-institusi politik ya. Iya, secara keseharian. Tapi dalam kejuangan, kalau memang itu sudah menyebabkan
kebangsaan kita sangat terganggu, ada juga pasal yang memungkinkan rakyat semua ikut berjuang bersama-sama. Gitu. Kondisi darurat lah ya. Iya. Jadi Bang, kalau boleh dijelaskan Bang ya, pasal-pasal apa saja pada masa proses amandemen ini dilakukan? Pasal-pasal mana saja itu yang agak makan waktu panjang untuk tadi dimusyawarahkan itu? Iya. Yang satu itu adalah mengenai tadi yang utusan golongan yang diangkat. Iya. Ya. Itu memang makan waktu, tetapi karena ada pendekatan yang sangat-sangat kekeluargaan, akhirnya bisa saling mengerti dan akhirnya tidak apa. Iya. Yang kedua adalah pasal yang menyangkut mengenai pasal 29 kalau saya tidak salah, mengenai soal agama itu. agama dan dengan hubungannya dengan pasal pendidikan, pasal 31. Saya tidak hafal satu-satu itu ya. Iya. Jadi pada waktu itu teman-teman dari fraksi seperti, kalau nggak salah saya fraksi Persatuan Pembangunan, itu ingin kembali kepada rancangan Piagam Jakarta. Iya. Jadi kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Segala macam itu. Dalam pembicaraan kita akhirnya mereka bisa sependapat bahwa yang penting itu sebetulnya adalah kehidupan beragama yang betul-betul tulus gitu ya. Dan bagaimana menciptakan generasi-generasi baru melalui pendidikan itu sebagai warga yang memang menghargai nilai-nilai luhur daripada kepercayaan agama dan lain sebagainya itu. Iya. Sehingga akhirnya pimpinan daripada fraksi yang mengusulkan perubahan pada pasal 29 yang kebetulan juga menjadi wakil presiden belakangan, Pak Hamzahas. Bicara juga kita dengan Bu Mega, akhirnya sepakati yang itu tetap, tapi di pasal 31 tentang pendidikan itu memang ada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama yang harus menjadi perhatian dan menjadi sasaran daripada persiapan bagi generasi muda melalui pendidikan. Iya. Dalam hal ini bukan masalah ajaran-ajarannya, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Itulah yang memang cukup memakan waktu, tapi di situ diperlihatkan juga bagaimana kebersamaan, saling menghargai, pertemanan dan lain sebagainya itu bisa membuat suatu jalan sesulit apapun dia untuk bisa kita atasi. Saya mengenai pasal 29 itu masih ingat sekali. Sempat Pak Taufik Kimas tidak setuju dengan amandemen ini karena dia khawatir kalau seandainya pasal 29 itu dikaitkan dengan Piagam Jakarta itu bisa lolos. Itu ada kekhawatiran itu. Tapi kan saya nggak tahu, mungkin Bang Yakub, ya saya hanya ikut-ikut bantu aja, mungkin Bang Yakub bisa meyakinkan beliau ya bahwa itu tidak terjadi, akhirnya bisa mulus ya. Iya, jadi Pak Taufik Kimas itu sangat mengikuti dan sangat menaruh perhatian, merasa ikut tanggung jawab lah ya atas hal ini. Jadi saya melihatnya dari sisi positif itu, dan saya memang membangun komunikasi yang baik juga dengan beliau. Demikian juga dengan Ibu Mega, karena yang langsung mengikuti ini adalah selain Ibu Mega juga Pak Taufik Kimas sebagai anggota DPR juga. Sebagai anggota DPR juga ada unsur pimpinan kan ya. Tetapi melalui perbicaraan yang sangat terbuka, akhirnya beliau bisa terima. Ya mungkin untuk kepastian aja dia itu. Iya, dia ingin ada satu jangan sampai kelupaan gitu. Ini ada hal-hal yang sangat prinsipil yang ada di balik ayat-ayat ini. Jadi saya lebih kepada melihat itu dari sisi positif. Kita jawablah soal-soal itu dulu, gitu. Jadi ternyata beliau akhirnya juga setuju.
bagaimanapun juga kan unsur pemimpinan beliau itu. Dan kemudian ya mulus lah sampai terakhir ya. Waktu itu Pak Hamzah Has juga ikut memuluskan sebagai wakil presiden, sudah terpilih kan, dan dia bisa juga meyakinkan fraksi-fraksinya bahwa ini semangat daripada para pemuka bangsa kita waktu menyusun Piagam Jakarta itu tidak dilupakan, malah menjadi semangat inti begitu. Bahwa hidup ini bukan hanya soal materi, tapi ada juga hal-hal keluhuran budi segala macam itu. Dan itulah yang kemudian masuk pada pasal 31 dalam pendidikan. Jadi bukan soal ornamen-ornamen, enggak, tapi nilai-nilai. Substansinya ya, Bang. Substansinya. Ya. Baik, Bang, kalau kita lihat perjalanan amandemen ini kan terus terang ya, ada juga kelompok-kelompok dari masyarakat kita dari berbagai kalangan itu kan meminta kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan gitu. Ini dalam pandangan Bang Yakub bagaimana nih melihat ini? Karena sampai sekarang masih ada itu, Bang. Oh, ada. Pertama tentu kita harus akui bahwa pelaksanaan realisasi Undang-Undang Dasar ini belum semaksimal yang kita inginkan gitu ya. Harus ada perbaikan-perbaikan. Tetapi memang ada juga kekeliruan, menurut saya kekeliruan faham, dan juga ada juga kepentingan politik praktis di baliknya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu begini. Dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah diresmikan tapi dengan catatan untuk diperbaiki tanggal 18 Agustus 45 itu ada kesepakatan untuk menambahkan multi-partai sistem. Maklumat 3 November tahun 45 itu bukan ketentuan Undang-Undang Dasar, tapi ditempelkan sistem multipartai. Padahal Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sistemnya sistem satu partai. Dan tanggal 20 Agustus sempat mau diresmikan adanya satu partai itu. 20 Agustus tahun 45. Tapi Bung Karno kemudian tidak mau. Saya dapat keterangan ini langsung dari Pak Sayuti Melik yang waktu itu mendampingi beliau. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sistem di mana ada satu partai dominan untuk menggantikan partai tunggal. Ya, itu juga sebetulnya tidak berdasar. Kita harus membuat sistem banyak partai juga. Gitu. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang semula memang tidak mengenal multi-partai sistem. Sistemnya partainya hanya ada satu. Yang terang sekali kan kelihatan di Undang-Undang Dasar 45 yang semula, yang asli itu masa jabatan presiden itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah kalau itu digabung, masa jabatan presiden tidak ada batasnya, partainya cuma satu, MPR itu berkuasa penuh, partai itu menguasai MPR, sementara MPR itu, partai itu yang menjadi partai tunggal itu ketuanya adalah presiden itu. Jadi akhirnya ini sistem diktator sebetulnya, sistem otoriter. Dan itu menurut saya lebih kepada kita cobalah lihat pengalaman kita pada era tahun 59 sampai tahun 66, zaman kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu selama masa itu kan tidak ada pemilu. Nah, tadi Abang udah menjelaskan bahwa dalam konteks konstitusi kita yang lama kan tidak ada pembatasan presiden ya. Sekarang kita sudah membatasi 2 periode saja gitulah. Nah, ini kan sempat juga ada wacana bisa nggak 3 kali. 3 kali gitu.
Ini jalannya itu pintu masuknya dari mana Bang untuk 3 kali? Ya, kalau dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku tidak ada jalannya itu, Nggak ada ya. tidak ada jalan. Kecuali amandemen lagi. Iya, Tapi kan masalahnya kaitannya amandemen dengan MPR nih bagaimana? itu memang kewenangan MPR Iya. melalui suatu proses tertentu. Iya. Diikutilah proses itu. Tetapi kalau misalnya kepentingan satu periode menjadi kepentingan jangka panjang bagi bangsa ini, kan itu bisa merugikan. Sebab lain kali ada seorang yang tidak becus yang jadi presiden ingin tidak dibatasi masa jabatannya, Iya. bagaimana? 10 tahun itu cukup lah. Iya cukup. Artinya kalau memang semua dikerjakan dengan Iya, baik. dengan fokus ya Bang ya. Iya. Dan soal apakah ada perlu GBH atau tidak, sebetulnya Undang-Undang Dasar itu sudah menunjukkan jalannya kemana. Dan lebih teknis dari itu bisa dibuat dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang. Dan itu bisa dalam bentuk undang-undang. Dan undang-undang itu dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku sampai berapa lama. Gitu ya. Kalau kita takut bahwa itu undang-undang itu nanti dirubah lagi sebelum masanya, itu kan menunjukkan konstelasi politik yang kurang sehat barangkali. Iya. Ya. Ini berkaitan dengan stabilitas ya. Iya. Bang, kira-kira setelah amandemen ini ya, tentu kan Bang Yakub sendiri juga belum menganggap bahwa ini sudah sempurna sekali kan gitu Bang. Jadi kira-kira hal-hal apa saja lagi yang kalau memang ingin melakukan amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar kita? Kalau saya melihat tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tata caranya untuk apabila diperlukan itu tetap ada. Tapi apa yang perlu di amandemen menurut saya tidak ada. Yang perlu dilakukan adalah melaksanakan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebagaimana yang dimaksud. Ya. Kita ini lebih urusan-urusan hukum, penegakan hukum, itu yang banyak perlu perhatian dari kita sebetulnya. Ya jadi memang kan selama saya nggak tahu, mungkin sekarang pun masih ada tim ya di MPR ini yang dibentuk dari masing-masing fraksi untuk mencoba merumuskan arahnya kayaknya kepada amandemen juga, ingin kembali ke GBHN dan kemudian itu kan berarti ada amandemen lagi kan Bang? Iya, jadi kalau mengamandemen seperti itu kan seolah suatu bangunan seolah-olah hanya merubah satu pintu. Padahal yang terjadi kalau dirubah pintunya, pintu lain dirubah lagi, Itu semuanya istilah dirubah lagi. kotak Pandora ya, Iya, kotak membuka Pandora. macam-macam. Sementara apa yang ingin dicapai sesungguhnya itu bisa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dicapai melalui ya kita bikinlah undang-undang yang mengatur suatu jangka panjang. Misalnya saja begini. Undang-undang lalu lintas mengatur bahwa kita itu jalannya di kiri gitu. Itu kan berlaku 50 tahun, 75 tahun ya begitu itu. Presiden ya harus di kiri juga kan gitu. Kayak begitu. Nggak usah terlalu dibikin. Kalau politisnya tidak sesuai, ya GBH juga bisa dilakukan perubahan juga oleh setiap waktu oleh orang-orang. Kalau memang politisnya nggak sesuai. Iya. Gitu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Dengan program sekarang program jangka pendek, menengah dan jangka panjang itu juga sebenarnya sudah nggak ada masalah ya. Karena arahan yang jangkanya sangat panjang itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu memberi suatu horizon di depan, ya. Dan horizon itu katakanlah mengenai adil dan makmur, ya. Tapi kita harus melihat juga horizon itu sebagai sesuatu yang sifatnya kalau kita dekati, horizon itu juga menjauh. Karena pemahaman kita tentang adil dan makmur itu juga berkembang terus gitu. Jadi nggak juga bisa dibatasi begini saja, enggak. Nah, itu bisa dalam program pembangunan jangka panjang bisa dilaksanakan.
Sementara Undang-Undang Dasar sendiri sudah mengatakan kita itu memang ingin masyarakat adil makmur, sejahtera gitu kan. Sudah ada di dalam Dulu undang-undang. pada masa Orde Baru kan itu dirumuskan dalam pelita ya. Iya, Sebenarnya sama saja ya. iya. Jadi pada prinsipnya menurut Bang Yakub amandemen ini sudah nggak perlu lagi. Sepanjang saya lihat ke depan belum Yang paling penting mewujudkan menjalankan. menjalankan yang sebaik-baiknya. Saya tidak a priori dan mengatakan memang Undang-Undang Dasar itu adalah hidup. Ya. Kalau nanti diperlukan, katakan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, caranya ada. Tapi kalau memang tidak diperlukan, jangan dipaksakan perubahan, ada apa? Iya. Gitu. Ya jadi kadang-kadang pendapat-pendapat yang belum tentu serius ya. Gitu. Misalnya kita lihat seperti 3 periode itu Bang kan. 3 periode itu kan sebenarnya ya bukan dari presiden sendiri ya. Juga bukan dari pimpinan partai, tapi kan dari kalangan para politisi ya. Yang mencoba. Ya kalau kebetulan yang mau 3 periode itu bagus, orangnya masih lumayan lah. Kalau kebetulan orangnya tidak bagus, ya, tapi punya banyak, ya akhirnya menjadi otoriter lagi kita. Akhirnya balik lagi. Dan itu sudah susah kalau udah begitu, udah susah lagi untuk memperbaikinya. Jadi pada prinsipnya amandemen ini amandemen yang sudah dilakukan sekarang tinggal diwujudkan. Ya, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena memang soal penegakan hukum misalnya itu belum dilaksanakan dengan baik ya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu oleh beberapa lini di dalam mereka sendiri itu dicederai. Nah, di sini peranan daripada masyarakat termasuk LSM itu masih tetap diperlukan. Jangan mereka diam. Ya, itu sebab bagaimanapun juga manusia itu kan cenderung untuk nulah ya, lalai ya. Jadi ini juga peran daripada LSM termasuk para cendekia perguruan-perguruan tinggi untuk tetap mengawal itu tetap harus dilakukan. Jadi dengan pengalaman Bang Yakub Tobing yang luar biasa ya, terutama di dalam dunia politik juga sebenarnya di dalam dunia studi itu kalau saya lihat sebenarnya ya balance ya, studi dilakukan kemudian dalam dunia politik juga sebagai aktor juga sebenarnya ya di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita. Saya itu pada zaman Golkar adalah ketua tim politik Dewan Pembina. Ya. Ketua Dewan Pembina Pak Harto. Iya Bang. Dan Pak Harto dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina membuat strategi dan haluan-haluan besarnya yang dilaksanakan oleh Golkar. Iya. Golkar waktu itu ketua umumnya Pak Sudarmono. Iya. Saya sendiri ketua departemen bidang OKK lah gitu ya, kader Pak segala macam. Darmono waktu itu Mensesnek ya? Iya, Mensesnek. Kemudian setelah itu Pak Darmono diganti oleh Pak Wahono sebagai ketua umum. Iya, Wahono. Nah, saya menjadi wakil ketua 1. Sekjennya Pak Rahmat Witular kalau tidak salah. Iya. Pada waktu itu sebagai ketua tim politik saya bertugas antara lain untuk mempersiapkan Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang berakar sampai ke desa-desa, berakar sampai kepada tiap-tiap lingkungan kerja, dan siap menghadapi pemilu yang terbuka dan bebas. Ya. Disitulah mulai terjadi perbedaan antara Pak Harto dengan sebagian pimpinan ABRI. Saya mengalami pada waktu itu bahwa saya diundang ke Mabes
mereka menyatakan mereka tidak setuju dengan program itu. Saya sendiri sebagai ketua tim politik Dewan Pembina, saya bertugas sering memberikan penjelasan, arahan kepada baik Mabes ABRI maupun kepada forum-forum lain termasuk Depdagri dan sebagainya. Arah ini. Ya, Pak Harto juga akhirnya dilawan sama mereka. Itulah yang kemudian Pak Harto mundur. Diteruskan oleh Habibie kan. Iya. Di situ juga saya mundur. Saya mundur waktu itu. Jadi bukan saya tetap jadi pimpinan Golkar, padahal saya mundur. Disitulah kemudian terjadi reformasi yang ya kebetulan kan suasana ekonomi dunia juga segala macam itu krisis pada waktu itu, dan kemudian saya keluar. Ya itulah yang kemudian Mbak Mega bilang ke saya, ayo kita sama-sama aja lah membangun yang ini gitu. Jadi saya sudah berhenti dari yang sini. Dari Golkar. Sudah tahun 97 itu. Iya. Ya itulah yang terjadi. Kemudian saya jadi ketua panitia pemilihan Indonesia. Kemudian saya jadi ketua amandemen. Dan anunya begini, satu cerita ini. Sebagai ketua PPI, ini kan saya anggotanya itu ada 47 partai kalau saya tidak salah waktu itu. KPU-nya juga 47 partai kan. Ini dipimpin Pak Rudini. Saya mimpin yang di sini. Pemilu kita laksanakan. Hasilnya semua sudah setuju. KPU tidak mau. Tapi apa yang terjadi? Partai-partai yang di PPI kompak melawan partai-partainya sendiri di KPU. Kami semua kompak. Teken ya, teken. Kita teken rame-rame. KPU, kecuali beberapa partai seperti PDI Perjuangan yang mengikuti, itu tidak mau nerima hasil PPI ini. Disitulah kemudian saya bawa hasil ini ke Presiden Habibie. Saya bilang, Pak Habibie, ini sudah selesai. Silakan Bapak putuskan, karena menurut undang-undang penanggung jawab akhir adalah Presiden. Pak Habibie ya tidak begitu saja terima. Oke, tapi saya cek dulu ke Badan Pengawas. Diceklah oleh beliau ke Badan Pengawas. Ternyata nggak ada masalah apa-apa. Masalahnya cuma ada partai yang kalah nggak dapat kursi itu aja. Dan kemudian berdasarkan itu, sebagai penanggung jawab terakhir, beliau mengeluarkan dekret hasilnya ini. Ini kejadian seperti ini, partai yang di bawah saya kompak melawan partai yang sana, induk sendiri. Itu kejadian juga di waktu amandemen. Misalnya pada tahun 2000. Di tempat saya ini yang melakukan amandemen ini, PAH 1 ya, waktu itu, sepakat bahwa negara hukum harus ditegakkan. Untuk itu Undang-Undang Dasar harus menjadi ukuran, itu yang menjadi pengukur, bukan lembaga, bukan politik ini. Maka oleh karena itu segala aturan undang-undang, peraturan perundang-undangan maksudnya, untuk kalau keliru atau apa harus diuji oleh proses yudisial yang merdeka, nggak boleh oleh proses politik. Untuk itu harus didirikan sebuah mahkamah yang bernama Mahkamah Konstitusi. Nah, fraksi-fraksi yang sama di komisi yang lain menganggap enggak, itu wewenangnya MPR. Berantem lah ini kan, PAH 1 sama PAH yang lain ini. Terus kemudian MPR, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi malah setuju kepada pendapat yang itu. Dikeluarkanlah TAP 3 tahun 2000 yang mengatakan wewenang melakukan uji konstitusi itu adalah wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi. Tapi yang paling terjadi, PAH 1 di tempat saya ini kompak tetap melawan itu. Dan akhirnya pada tahap berikutnya, kita bisa meyakinkan, akhirnya pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik dan pimpinan MPR harus tunduk. Jadilah panitia ad hoc ini. Yang satu. Jadi coba
kompak sekali kita selalu menghadapi partai sendiri kalau perlu. Dan itu sebenarnya anggota parlemen itu harus seperti itu ya. Harus punya hati nurani Hati juga, nurani, ya. harus punya juga ke wawasan yang lebih luas lah. Ya. Ya. Jadi tidak sekarang kan kita lihat ada orang mengatakan tunduk, taat, dan patuh kepada pimpinan partai. Nah ini kan berarti anggota DPR-nya sudah tidak independen lagi, Bang. Ya kalau garis perjuangan itu masalahnya kemudian adalah bagaimana mengartikannya. Jadi Ya. harus terbuka memang untuk ada dialog di internal sendiri. Iya. Ya kebetulan saya sudah membuktikannya 2 kali. Ya, pada waktu pemilihan umum dan pada waktu Panitia ad hoc. panitia ad hoc. Saya juga mengalami hal yang hampir serupa pada waktu pemilihan presiden Gus Dur. Iya. Waktu itu saya capek habis memimpin pemilu. Pemilihan presiden, nah PDI kan menang di pemilu. Iya. Kalah sama Gus Dur yang partainya kecil kan. Hmm. Wah itu PDIP waktu itu marahnya setengah mati kan. Udah kita kembali ke jalan gitu lah ceritanya. Tapi saya bilang Mbak Mega ini nggak zamannya lagi. Jadi gimana gitu? Ya kita usahakan kita jadi wakil presiden. Mas Yakob bisa, saya bilang gitu. Kumpullah semua pimpinan partai. Ini program ini yang pimpin Pak Yakob, gitu Bu Mega. Ini baru sekarang ini pernah saya ceritakan. Iya, iya. Dah semua. Malam itu juga semua berkas untuk pencalonan wakil presiden diketik di kamar saya. Saya kan punya hubungan baik dengan Gus Dur. Iya. Waktu dalam program-program waktu zaman Pak Harto itu kan kita membangun macam-macam kerjasama lah. Iya. Terus kita kirim pesan sama Gus Dur. Dia kan udah jadi presiden, udah jadi panglima tertinggi kan. Iya. Tolong sampaikan kalau ada calon dari ABRI supaya mundur. Kenapa? Mbak Mega mau bersedia untuk dicalonkan jadi wapres. Oh ya, oke. Terpilihlah Mega. Iya. Terpilih Mbak Mega jadi wapres. 2 tahun kemudian, Gus Dur kan ada masalah Brunei Gate segala macam, Bulog Gate itu out dia dari presiden. Jadilah Mbak Mega presiden. Iya. Jadi presiden kelima. Belakangan ada lagi usaha untuk menjatuhkan dia. Oh. Tapi amandemen sudah tidak memungkinkan lagi. Iya. Itu bukan lagi kewenangan MPR. Jadi memang luar biasa ya. Artinya menjadi tidak mudah bagi MPR itu atau DPR atau partai politik menggoyang-goyang posisi presiden. Kalau sudah dipilih rakyat ya. Iya. Kecuali, nah ini ada kecuali. Kalau DPR dalam melaksanakan tugasnya menemukan pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian dilakukan oleh presiden, itu DPR itu bisa mengusulkan pemerintahan presiden. Tapi bukan mendadak karena nggak suka, tapi karena adanya hasil penelitian, hasil apa. Dan itu disampaikan kepada MK. Mahkamah Konstitusi harus membuat putusan, benar atau enggak. Berdasarkan itu MPR bisa juga memberhentikan presiden, bukannya sama sekali tidak mungkin. Tetapi dasarnya harus objektif. Harus temuan-temuan yang bisa dibuktikan bahwa ini presiden memang sudah salah. Dan bisa harus melalui MK juga kan. Secara Kalau dulu kan langsung ya, Bang. Langsung aja dan semau-maunya aja. Jadi walaupun kalau kita lihat memang tidak mungkin ya Bang ya. Tapi kan yang namanya suasana politik bisa saja mungkin seperti semangat untuk melakukan amandemen. Pertama untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, karena situasi tertentu itu bagaimana menurut? Itu sudah politik praktis ya. Artinya kalau itu akan ada hal-hal yang terjadi yang sifatnya tidak di dalam rangka konstitusi lagi. Nah, jadi misalnya katakanlah terjadi
kayak dulu itu demo di mana-mana begitu ya. Sehingga akhirnya kalau begitu kita lakukan amandemen gitu ya. Nah, setelah amandemen terjadi hal itu bisa dimungkinkan, tapi itu kan teoritis. Iya. Itu proses yang tidak mungkin sebentar, kalaupun mau dilakukan seperti itu. Dan saya tidak percaya itu akan bisa dilakukan, karena hati nurani rakyat itu akan terganggu. Dan dalam hal ini, kalau misalnya terasa terganggu, itu LSM, para intelektual kita, itu akan bunyi hati nuraninya. Kalau udah begitu, Jadi kembali lagi melibatkan banyak pihak dan tidak terlalu mudah untuk melakukan hal-hal kepentingan politik jangka pendek itu ya. Bukan tidak terlalu mudah, memang tidak mudah. Bang Yakub, ini kan ya kita ini memasuki pemilu, mungkin kita kan pemilu itu Februari ya. Nah, 24 ya. Iya. Kemudian ini sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, praktislah 6 bulan lagi lah pemilu. Nah, pengamatan Bang Yakub ya, dalam kita menuju ke pemilu ini, suasana politik kita seperti apa sekarang ini? Menurut saya dinamikanya sudah cukup hangat ya. Ada potensi sedikit untuk nggak benar gitu, tapi secara keseluruhan menurut saya masih baik. Ya, asal dijaga aja. Misalnya calon-calon itu sudah saling bermanuver, itu bagus menurut saya. Artinya rakyat itu juga diberi di hadapan mereka itu apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Yang perlu kita jaga adalah, karena sekarang penggunaan HP segala macam, media sosial yang begitu luar biasa menjangkau ke, termasuk Indonesia itu masyarakatnya yang paling banyak penggunaan yang seperti ini. Tapi di lain pihak kemampuan untuk mencernakannya dengan baik itu masih persoalan. Ditambah lagi dengan ada pihak-pihak yang memang sengaja merancukan pemahaman-pemahaman. Di berita-berita hoax ya. Iya, hoax segala macam. Dan disinilah pentingnya Anda punya podcast seperti ini untuk memberi pengajaran kepada masyarakat. Kita ini kalau hanya bersandar kepada pendidikan formal memang sudah bagus. Kita sangat maju sesudah reformasi, amandemen itu sudah sangat maju. Tetapi pemahaman inti dan kemampuan untuk mencernakannya harus dibantu, termasuk oleh apa-apa yang dilakukan oleh media sosial, termasuk podcast seperti ini. Iya, sebenarnya untuk Indonesia ke depan ini dibutuhkan tipologi pemimpin seperti apa, Bang? Tipologi ya memang dari sisi kecerdasan intelektual tentu ya. Persyaratan, tapi dari sisi kepribadian, dasar-dasar karakter itu memang penting sekali, dan itu diperlihatkan oleh ya bagaimana dia selama ini begitu ya. Harus betul-betul menghargai kerja, harus menghargai waktu, harus menghargai mutu. Dan dalam hal ini juga bisa mengemban tugas itu dengan sepenuh hati, begitu-gitulah ya. Dan suasana keterbukaan yang seperti sekarang ini memberi kesempatan juga kepada masyarakat untuk melihat ini sosok-sosok yang maju ini siapa gitu ya. Iya. Sekarang kan ada 3 sosok, Bang. Yang hasil survei ya, yang dominan itu kan satu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Yang menurut Abang kualifikasinya untuk memimpin Indonesia gimana? Kalau lihat pemunculannya kualifikasi minimal sih sudah 3 itulah ya. Ya tinggal bertandingkan aja lah. Gitu. Gagasan-gagasannya apa yang perlu disampaikan kepada rakyat ya? Ya.
Tapi abang masih mengikuti nih perkembangan politik ini secara day to day apa? Ada waktu untuk mengikuti? Iya, tapi sudah dalam berjarak gitu, tidak langsung dekat gitu. Udah apa? Eh, waktu lah. Terus apalagi jarang membuka media sosial ya, membaca. Kalau membaca masih ini, tapi hubungan yang bersifat pribadi kepada masing-masing itu saya sudah tidak. Artinya saya ada jarak gitu ya. Karena bukan petugas partai yang langsung urusan-urusan begitu Iya, ya. iya, iya. Kalau sekarang ini Bang, dengan tokoh-tokoh politik ya, dengan siapa aja Abang masih ada komunikasi? Hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Eh, saya lebih banyak dalam soal yang bersifat politik itu bergaul dalam yang disebut forum konstitusi, di mana kita bersama-sama melihat bagaimana perkembangan daripada pelaksanaan konstitusi. Itu masih ada Bang ya? Masih ada itu adalah teman-teman sesama anggota PAS 1, Oh, dan itu dari semua partai, partai ya. dan itu semua tetap aja kompak. Itu kan karena perjuangannya kan luar biasa itu. Iya. Kalau memang orang hanya melihat hasilnya kan, Iya. tiba-tiba sudah ada hasil amandemen, tapi kan perjuangan yang sebelumnya itu kan panjang dan berbelit-belit ya. Iya, dan suatu proses yang sedemikian sehingga akhirnya kalau perlu anggota PAS 1 itu berbeda dengan partainya. Kan sudah terbukti dalam perjalanannya. Kalau perlu lawan partainya sendiri. Kita Jadi kompak. Gitu. anggota DPR itu harus berani ya. Harus berani mempunyai pendapat berdasarkan pikiran-pikiran yang sudah diolah dengan baik. Ya. Sampai sekarang begitu. Jadi itu kan macam-macam partai kan, tapi tetap aja kompak. Seandainya apakah nanti presiden terpilih ataupun pimpinan partai politik yang masih ingin menjadikan Bang Yakub ini sebagai apakah namanya konsultan ya ataupun pembina, Abang masih bersedia nggak, Bang? Alah, itu usia tuh nggak bisa bohong loh Pak. 80 tahun ya. Iya. Tapi kalau lihat Bang Yakub, saya lihat naik tangga tadi nggak ada kelihatan 80, Bang. Ya tidak ada. Kalau orang ada juga di sini kita pernah ngundang tuh 80-an juga ya, Pak. Siapa? IGK Manila ya. Oh, Itu mungkin beda 2 tahun lah sama Bang Yakub ya. Sehat-sehat semua Bang. Jadi orang Indonesia yang masa lalu itu sehat-sehat. Yang sekarang aja kurang sehat. terlalu banyak begadang kali. Kalau dulu banyak mikir ya Bang. Tapi memang saya sejak umur berapa ya, menjelang 40, itu berusaha untuk membuat satu keteraturan dalam olahraga. Ya. Ya, karena saya waktu kecilnya itu kebetulan kena malaria dan lain sebagainya itu di daerah Riau ya, saya dari daerah Riau lahirnya. Menyebabkan saya memang secara fisik agak lemah, tapi justru itu yang membangun sehingga saya belajar berenang, belajar ini, belajar itu. Akhirnya saya walaupun tidak seorang yang atlet yang bagus sama sekali enggak ya. Tapi saya berusaha keteraturan dalam soal itu. Main golf nggak ya Bang? Sampai 10 tahun yang lalu masih, tapi sekarang enggak lagi. Iya. Saya main tenis juga dulu, tapi enggak lagi. Tapi saya usahakan tetap ada di treadmill 4 kali seminggu, berenang 2 kali seminggu begitu. Sampai sekarang? Iya. Wah. Insya Allah Kecil-kecilan. kita doakan panjang umur Bang. Terima kasih sama-sama. Yang lebih penting dari panjang umur itu adalah sehat. Terima Kita kasih panjang umur sama-sama. kalau nggak sehat juga Malah ya. jadi beban. beban orang lain. Ya, jadi Mudah. sehat dan panjang usia dan lebih lagi bermanfaat ya Mudah-mudahan. untuk keluarga dan bangsa dan negara. Semua kita harus begitu. Baik Bang Yakub, terima kasih banyak Terima kasih. atas kehadiran Bang Yakub ke sini ya. Mudah-mudahan nanti tentu banyak hal lagi yang perlu ditanyakan Bang. Ya, ya.
dengan pengalaman Bang Yakub yang luar biasa, ya. Tapi memang waktu kita terbatas, ya. Sekali lagi, Ya, saya appreciate ini panggilannya Bung kita ini yang tetap berusaha memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Luar biasa Anda. iya Bang, terima kasih banyak Bang. Baik Bang Yakub, terima Yuk, kasih. terima Sampai kasih. jumpa lagi. Selamat berjuang, mudah-mudahan tetap berhasil. Ya, terima kasih banyak.